Di tengah Bandung yang terus berubah, masih ada tempat yang memilih berjalan lebih lambat. Tempat di mana waktu seolah berhenti dan setiap benda menyimpan sebuah cerita. Di lantai 3 Cikapundung Electronic Center terdapat sebuah ruang yang berbeda dari hiruk-pikuk kota Bandung. Berbagai barang antik dari berbagai masa masih tersimpan dan diperjualbelikan. Mulai dari kamera analog, mesin tik, piringan hitam, hingga berbagai benda yang menjadi saksi perjalanan waktu. Di balik setiap barang yang tersusun rapi, ada seseorang yang telah menghabiskan puluhan tahun untuk menjaga benda-benda yang mungkin dianggap usang oleh sebagian orang. Awalnya itu pedagang yang punya hobi yang sama, punya passion yang sama, punya para seniman, ada juga yang penyanyi, ada yang pemain musik, ada juga yang pelukis, ada juga yang lain-lain. Itu pensiunan, mereka itu berkumpul di tempat ini, akhirnya menjadi sebuah organisasi sejak 28 Oktober 2012. Nah, mereka berkumpul, kita udah berjalan, berniaga di sini, tempat sarana berekspresi, tempat mereka sarana menemukan orang-orang yang punya pemikiran yang sama, demokratis. Gitu. Akhirnya juga berniaga di sini, ada karya-karya seni yang diperjualbelikan, dan terakhir tuh terjadi percampuran ya. Jadi ada juga anak-anak muda yang gabung sama kita, jadi terjadi dinamika lah mengikuti tren sekarang. Ikut juga ya. Tapi berarti anggota komunitas itu memang rata-rata yang pedagang di sini juga, dan itu usianya muda ketua. Bervariasi, ada yang muda mungkin usia 20-an sampai yang mungkin pensiunan. Kan Bapak dari 2 tahun lalu, berarti sebelumnya itu memang regenerasi terus, Pak? Saya itu berniaga di sini sejak tahun 2014 awal. Ya mungkin dipilih sama anggota jadi ketua itu ya baru 2 tahun lalu. Nah, kalau Bapak sendiri fokus Bapak di bidang apa? Berniaganya apa? Saya ngikutin dinamika perilaku konsumen aja, mulai dari barang-barang industrial, mulai dari musik, vinyl, kaset, ada bajunya juga, fashionnya, aksesoris, ada barang-barang antiknya juga, ada lukisan, segala macam, apa aja. Berarti menurut Bapak, Pak, tantangan apa ya yang paling besar dalam mengikuti zaman? Tapi kan Bapak sebenarnya penjualannya itu, dan mungkin teman-teman seanggota komunitas juga fokus ke barang-barang antik ya. Sekarang itu kan katanya kita memasuki era digitalisasi. Nah, tantangannya adalah yang pedagangnya itu sendiri kan bervariasi, ada yang muda, ada yang pensiunan. Sedangkan orang-orang yang muda pensiunan jangankan pakai yang teknologinya bagus, gadgetnya aja jadul-jadul. Nah, arah ke digitalisasinya seperti apa kita nggak tahu. Nah, cuma kita juga kan punya di sini tempatnya sebenarnya offline shop, gitu ya. Harus lihat barangnya, terjadi kesepakatan, konsumen suka, tawar menawar, akhirnya jadi. Tapi kan ada juga online shopnya lewat platform mungkin Instagram, TikTok segala macam. Ya sampai sejauh sana sih perkembangan teknologinya. Ke era digitalisasinya ke depannya kita belum tahu seperti apa. Tapi berarti, nah terakhir nih Pak, harapan Bapak ke depannya dari Pasar Antik Cikapundung ini sendiri gimana? Ya, kita di sini organisasi yang mandiri, kebetulan kita adalah destinasi wisata nomor 1 di Kota Bandung tahun lalu. Dari Pemkot Bandung, kita punya kerjasama juga sama Pemkot Bandung, mungkin lewat sarana promosi Kota Bandung. Ya, kita berdiri di kaki sendiri, ini lahannya lahan swasta, sehingga kita mandiri saja, mandiri gitu. Ya, kita mungkin ke depannya
minta didukung dari peran pemerintah juga lewat dinas pariwisata atau perdagangan membina kita harus seperti apa ke depannya lewat tantangan program-program kota misalnya pameran dilibatkan pameran-pameran eksibisi yang dilaksanakan oleh pemerintah kota. Dan ini kan udah destinasi udah cukup dikenal ya di kalangan mancanegara juga di sebagai tempat wisata juga kita juga harus membangun diri kita sendiri menjadi perilaku menjadi duta-dutanya kota Bandung kan duta-duta wisatanya kita harus dibina kan sebenarnya. Nah, coba pesan untuk anak-anak muda terkait barang antik seperti ini bagaimana gitu? Anak-anak muda terima kasih kalian sudah memberi warna yang baru buat perkembangan vintages, antik, klasik dan segala macam. Anda udah menyukai barang-barang kayak vinyl, kaset, handycam, Walkman segala macam. Terima kasih. Terus mengadakan perubahan. Teknologi terus berkembang. Cara manusia menyimpan kenangan pun ikut berubah. Namun, bagi sebagian orang, benda-benda lama bukan sekedar koleksi, melainkan bagian dari sejarah yang masih layak untuk dijaga. Mungkin yang mereka jual bukan hanya barang lama, melainkan waktu, kenangan, dan cerita yang terus berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya. Selama masih ada yang menghargainya, masa lalu tidak akan benar-benar hilang.